الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setiap manusia, terutama mereka yang beriman kepada Allah dan mereka beragama Islam, menginginkan untuk mendapatkan kemuliaan, keselamatan, kebaikan baik di dunia ataupun nanti sampai di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sepertinya Allah Subhanahu wa taala ingin memotivasi kepada kita dan menjelaskan dengan serius bahwasannya dalam ketakwaan itu kalian akan mendapatkan kebaikan. Dalam ketakwaan kalian akan memperoleh kebahagiaan, baik kebahagiaan yang sekarang ataupun yang akan datang. Kebahagiaan nanti berada di akhirat ataupun sekarang kita berada di dunia. Semuanya itu terkumpul dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat serius Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jika kalian benar-benar ingin mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan, keselamatan dunia dan akhirat, maka kuncinya terletak pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kebenaran mutlak yang tidak bisa diragukan lagi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan firman kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh daripada apa yang menjadi urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadanya tanpa dia sangka-sangka, dan Allah akan memberikan solusi bagi dirinya untuk mendapatkan hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci sukses diantaranya adalah yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut dengan firman Allah Subhanahu wa taala untuk ingatan kepada kita dan peringatan bagi kita semua. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali meninggalkan dunia atau meninggal dunia atau wafat atau mati terkecuali kalian memeluk daripada agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Karena satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Hanya agama Islamlah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima daripada agama-agama tersebut.
wa man yabtaghi ghairal islami dinan falam yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa-siapa yang mencari-cari selain agama Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, terutama zaman sekarang ini banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi. Terkadang kita lalai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita abai terhadap syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan nanti di akhir zaman banyak sekali orang-orang yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di waktu sore dia mukmin, tapi di waktu pagi dia menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Bahkan di waktu pagi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di waktu sore dia menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dia lakukan dengan perbuatan ataupun dia lakukan dengan ucapan. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini, di mana kita dihadapkan dengan berbagai pemikiran-pemikiran yang membelokkan kita daripada syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat Islam ini harusnya kita jaga dan kita rawat dengan sesuai menjalankan apa yang menjadi tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Islam adalah nikmat yang agung, nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka sudah berislam, mengaku beragama Islam, maka dia telah memiliki satu tiket kelak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat Islam ini adalah kita pertahankan, kita kuatkan dengan memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat kepada Allah, merawat daripada agama Islam, mengikuti syariat yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menguatkan tiang-tiang daripada agama Islam yang perlu untuk dipertahankan. Dan siapa orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, abai terhadap syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah meruntuhkan sendi-sendi Islam dalam dirinya. Dan naudzubillah min dzalik, bisa jadi di akhir umurnya dia menjadi orang-orang yang su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selalu kita berusaha bagaimana caranya supaya kita ini tetap beragama Islam sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat sukses bagi seseorang yang mengharapkan kenikmatan dunia sampai nanti di akhirat, hendaklah dia senantiasa selalu memohon dan meminta kepada Allah untuk supaya dijadikan orang-orang yang menutup umurnya dalam keadaan husnul khatimah. Selalu meminta, memohon kepada Allah dalam setiap doa-doanya, dalam setiap sujudnya, dalam setiap tadarru'nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap mudah-mudahan ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Karena husnul khatimah adalah puncak kenikmatan yang selalu diharapkan oleh setiap orang yang untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai justru kita menutup usia kita dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Maka seseorang tidak bisa memastikan dirinya untuk mati dalam keadaan Islam terkecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan baginya jalan bagaimana cara kalian untuk bisa menjadi orang yang mati dalam keadaan Islam. Maka tentunya berjalan sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha membolak-balikkan hati manusia, zat yang maha memberi hidayat kepada manusia, zat yang maha menyesatkan daripada manusia. Senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang apabila hadis ini dibacakan di hadapan orang-orang saleh, dibacakan di depan orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya para aulia was salihun, ketika mereka mendengarkan hadis ini mereka menangis. Mereka tidak tahu bagaimana cara mereka untuk memastikan dirinya menjadi orang yang husnul khatimah.
di mana Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, "Walladzi la ilaha illa ghairuh," demi zat yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah," di antara kalian ada orang-orang yang beramal dengan amalnya ahli surga, "hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannah illa dhira'," sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali satu jengkal untuk masuk surga tersebut. Fayasbiqu alaihi kitab, maka takdir Allah Subhanahu wa taala mengatakan lain, di akhir umurnya dia beramal dengan amalnya ahli neraka, fayadkhulu fiha, maka dia masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Hadis ini banyak ditakutkan, dikhawatirkan oleh orang-orang saleh. Mereka penuh beribadah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai mereka mendapatkan ujian untuk menjadi orang yang su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang cerdas daripada orang-orang pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, mereka berusaha menempatkan dirinya dalam satu amalan. Kalau seandainya aku berbuat ini sehingga umurku dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak berani untuk melakukan satu amalan yang jikalau amalan tersebut dia lakukan di saat itu, usianya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang-orang ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Dikisahkan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib ratib, beliau pernah memiliki seekor anak kambing yang masih kecil. Kemudian anak kambing ini dititipkan kepada murid-muridnya untuk dijaga, yang mana pada suatu saat nanti di hari korban akan dijadikan hewan sembelihan untuk berkorban. Dipelihara kambing tersebut oleh murid-muridnya, dijaga makanannya, dijaga sepenuh hati agar nanti kambing itu untuk disembahkan sebagai korbanan di hari raya kurban. Ketika datang waktunya kambing itu untuk dikorbankan, diperintahkan murid-muridnya untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ketika murid-muridnya menyembelih hewan kurban tersebut, mereka mendatangi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sambil mengatakan, "Mohon maaf ya Habib, kambing yang kami pelihara sejak kecil yang kau titipkan kepada kami, tadi sudah kami sembelih, tapi mohon maaf sekali lagi kami salah dalam menyembelihnya, sehingga kambing tersebut menjadi kambing yang tidak halal untuk dimakan, alias menjadi bangkai." Maka Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas menangis dengan tangisan yang tidak seperti biasa. Murid-muridnya merasa khawatir dan menanyakan, "Wahai imam, apakah hanya kehilangan seekor kambing menjadikan engkau menangis? Maka kami sanggup untuk mengganti kambing tersebut." Maka Al-Habib Umar mengatakan, "Bukan itu yang aku tangisi, bukan masalah kehilangan satu ekor kambing untuk kalian ganti kepadaku yang aku tangisi. Tapi ketahuilah apa yang terjadi pada kambing tersebut. Kami merawatnya mulai kecil, kami beri makanan yang halal, kami jaga luar biasa, tapi di akhir penghujung untuk kita korbankan, ternyata kambing tersebut disembelih dengan cara yang tidak halal sehingga menjadi bangkai. Itu hanya seekor kambing, seekor hewan yang nanti akan jadi tanah di akhirat. Bagaimana dengan nasib kita?" kata Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Hendaklah kita seorang mukmin selalu khawatir dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan kita merawat daripada nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu dalam bimbingan Allah dan taufiknya, sehingga puncak harapan kita ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalam Allah malikul alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, wa biqawli yahtadil muhtadun, wa idha quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.